Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfian dengan NIM 2020 A1C008 Prodi PPKN semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perkembangan Kehidupan Sosial Politik di Indonesia Abad 19 Tahun. Untuk memenuhi tugas sejarah pergerakan nasional atau untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Zedi Mutakin SPD MPD. A. Politik kolonial konservatif 1800 sampai 1848. Pada abad ke-18, Belanda mengalami kemunduran politik yang sangat besar. Dalam tahun 80 perang dengan Inggris menyebabkan rendahnya pada perdagangan VOC, ditambah lagi korupsi yang dilakukan VOC dikarenakan keuangannya. Pengawasan pada tahun 1800, kekayaan VOC diambil oleh kerajaan atau pemerintah Batavse Republik. Sementara itu, pusat ketentukan VOC diambil oleh Inggris. Pemerintah Belanda melanjutkan sebagai laba penghasilan dan perdagangan untuk keuntungan bagi kerajaan. Pengaruh besar dari bergerak politik Eropa adalah perubahan politik kolonial yang dijiwai oleh ideologi revolusi Prancis dan liberalisme. B. Permulaan politik kolonial liberal 1850 sampai 1870. Periode antara 1850 sampai 1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan Eropa, dan negara Belanda mendapat keuntungan dari perkembangan ini. Masa 20 tahun ini bagi negeri Belanda merupakan masa transisi dari keadaan produksi menjadi industri. Sesungguhnya revolusi industri telah dimulai. Timbullah seperti musim hujan, pabrik-pabrik dalam berbagai cabang industri bermunculan yang terdapat di negeri Belanda. Sejak Partai Liberal berkuasa di musim modernisasi seperti yang terdapat di negeri Belanda, bank-bank, jalan-jalan kereta api, dinas-dinas pos, perkebunan swasta timbul sesudah 1870. Perkembangan ini maju terus dengan pesat. C. Dari politik kolonial ke politik celis pada tahun 1870 sampai 1900. Pada 1870, Belanda memasuki periode kapitalisme modern. Hasil revolusi selama 20 tahun terwujud dalam perkembangan industri, perkapalan, perbankan, dan komunitas yang modern. Volume perdagangan perkembangan dengan pesat, sedangkan perkembangan model terjadi secara besar-besaran. Sistem perdagangan besar mengatur hubungan ekonomi Belanda dengan negara-negara tetangga. Politik atau pintu yang terbuka di Hindia dan Belanda dari perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan hasil-hasil tanah jajahan lebih hanya mencari pasaran di negara asing daripada negeri Belanda. Politik terbuka
adalah pemerintahan Belanda membuka bagi para pengusaha swasta untuk menanamkan modernisasinya, khususnya di bidang perkebunan. Adapun isi Undang-Undang Agraria 1970 sebagai berikut. 1. Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjadi tanah milik pemerintah. Tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun. Yang kedua, tanah milik pemerintah antara lain hutan yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah memiliki desa dan penghuninya dan tidak milik oleh adat, dan tanah milik oleh adat yang ketiga, tanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang dan sejenisnya yang dimiliki. D. Menjelang politik etis 1900. Politik liberal yang berlangsung sebelum adanya sistem politik etis menjelaskan harus ada keuntungan yang diberikan oleh tamu jajahan kepada negara induk, yakni Belanda. Masalah yang terus terjadi dalam berbagai sistem yang diterapkan oleh pemerintah adalah mengenai cara mengeksplorasi tanah jajahan, partai agama atau Roma kolonial anti-revolusioner dan Kristen historis yang bersifat humaniter. Politik yang berbasis pada agama, kerja, beban kerja, dan berwenang moral dari negara induk juga dianggap sangat privatif. Daya alam tanah jajahan mengangkat hak dan kepentingan serta moral masyarakat. Oleh karena itu, Belanda melakukan politik balas budi atau politik etis kepada rakyat Indonesia yang dimulai dengan memberi bantuan dengan sebesar 40 juta gulden. 1. Latar belakang munculnya politik etis. 2. Pelaksanaan politik etis. Dan ketiga, kegagalan politik etis. Reaksi terhadap pelaksanaan politik etis mulai muncul pada tahun 194. Masyarakat mulai bergerak dan banyak mencirikan kritik terhadap politik etis yang dianggap triah gagal. Kegagalan tersebut nampak dalam kenyataan, yaitu sejak pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi masih rendah. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini adalah konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin conversius yang artinya melestarikan, menjaga, memelihara, menyampaikan, karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang moral dan berbeda-beda. Kaum konservatis berkembang di Hindia sejak 1800 sampai 1804. Politik kolonial konservatif berakhir pada tahun 1848 karena dianggap gagal karena tidak mampu mendapat keuntungan yang sebesar dulunya.
Demikian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.